Ibu-ibu udah siap? Dari jam berapa? Dari jam 3 sudah di sini. Nungguin suami orang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada hal utama yang paling memuliakan kecuali doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mari kita awali dengan doa. Semoga acara hari ini membawa berkah, yang hadir rezekinya melimpah, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya menyejukkan jiwa, suaminya menjadi imam yang bertakwa, istrinya soleha, uang belanjanya ditambah, tahun depan ke Baitullah. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa asbahna wa bika nahya wa bika namutu. Amin. Wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana a'bud wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma suna'tu. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi
khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang biasa nonton di Trans TV, acara Islam itu indah, jam 5 pagi setelah sholat subuh, pasti tidak asing dengan wajah yang satu ini. Senyumnya manis, orangnya ramah, istrinya cantik, ada lesung pipinya lagi. Alhamdulillah. Riza Muhammad bersyukur karena ini pertama kali loh datang ke kota Samarinda, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan pasukan The Power of Emak-emak, atau yang lebih disingkat dengan M2R, emak-emak rempong. Sehat Bu? Sehat Bu? Boleh nggak saya dengan istri menyapa dengan lagu bahasa India? Kita himan apna milan dunia mein biqarar rahe, kaho na pyar rahe, kaho na. Oh, tahu semuanya. Sayang, tahu semuanya dia. बोले चूरिया बोले कंगना हमें हो गया तेरा सजना, तेरे बिन जियोने यूं लगता में तू मर जाया. Oh, jamaah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aan, orang yang baik banget. Tidak sombong, sederhana. Gara-gara beliau saya bisa tidur. Kenapa gara-gara beliau saya bisa tidur? Dialah yang bayar kamar hotel saya. Kalau nggak dibayar Pak Aan, saya tidur di pinggir jalan kali. Semoga Bapak Aan dan istrinya berkah, rumah tangganya sakinah, selalu dalam keridhaan Allah. Amin ya Rabbal. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Ya Allah, banyak banget. Jamaah, ini namanya Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Anak pertama kami ini hamil ketahuannya setelah wukuf di Arafah, haji pertama tahun 2014 dengan istri saya. Dan yang nomor 2 itu Nabila Rahmania Tahajjada, lahir di jam tahajud. Kemudian lahir tahun 2018 setelah saya menunaikan ibadah haji yang kedua. Dan tahun ini
insya Allah akan ada twins baby boy. Istri saya sedang dikaruniai bayi kembar. Dan alhamdulillah melalui teknologi VGTA kita dikaruniai 2 cowok kembar ya. Mohon doanya, insya Allah mudah-mudahan beliau lancar. Jadi tahun ini insya Allah ada 4 anak saya. Tahun depan 2 lagi, tahun depan 2 lagi, tahun depan 2 lagi ya. Sayang, 12 cukup? Alhamdulillah. Jamaah, ada resep membuat rumah tangga bahagia. Ada ramuan khusus agar rumah tangga kita sesuai dengan keinginan Allah. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jamaah, 3 tugas pokok rumah tangga. 3 tugas pokok rumah tangga. Suami istri mutlak menjalankan ini. Kalau ini tidak dijalankan, maka rumah tangga kita akan bermasalah. Apa saja 3 tugas pokok rumah tangga? Yang pertama, litaskunu ilaiha. Suami istri harus saling menenteramkan. Sekali lagi, PR yang pertama, litaskunu ilaiha. Suami istri harus saling menenteramkan. Yang kedua, waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Suami istri makin lama makin cinta, bukan makin lama makin bosan. Cinta bukan seperti sabun mandi, makin lama hilang wangi, makin tipis tak ada rasa. Tetapi cinta makin kuat, makin kokoh. Semakin lama berumah tangga, semakin saling mencintai. Nah, yang ketiga, warahmah, harus memberikan kasih sayang di dalam rumah tangga. Kalau 3 unsur ini dijaga, insya Allah rumah tangga kita akan baik-baik saja. Jamaah, apa resep rumah tangga bahagia? Mau tahu? Mau tahu? Ibu, apa resep rumah tangga bahagia? Mau tahu? Kalau ini dijalankan, demi Allah rezeki akan mengalir seperti air terjun. Kalau ini dijalankan, demi Allah rumah tangga tercukupkan lahir batin. Kalau ini dijalankan, suami akan taat dalam membimbing istri kepada Allah, dan istri akan soleha untuk mengabdi kepada suami. Insya Allah, siapa yang bisa mempraktekkan ini, demi Allah sepulang dari tempat ini rumah tangganya akan dicurahkan rezeki yang banyak. Mau tahu apa mau tahu banget? Siap-siap ya. Rumus yang pertama, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Resep jitu rumah tangga harus berhukum kepada Quran dan hadis. Siapa yang rumah tangganya diatur Quran, siapa yang rumah tangganya diatur oleh hadis, maka demi Allah rumah tangga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab ad-dinun an-nasiha, agama adalah nasihat. Nasihat terindah adalah surat cinta dari Allah, yakni Quran, surat cinta dari Rasulullah, yakni hadis. Di Al-Quran banyak dijelaskan bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, mari kita membaca surat Luqman ayat 12.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Rumah tangga yang hebat kalau di dalamnya ada istri dan suami yang pandai bersyukur. Masya Allah. Jamaah, apa itu syukur? Ibnu Qayyim Taimiyah berkata, syukur adalah as-sana'u 'alan ni'am. Kita pandai menghargai nikmat Allah. Wa mahabbatuhu, setelah pandai menghargai, mencintai Allah. Wal amali bi ta'atihi, setelah mencintai Allah ditutup dengan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Itu syukur. Apa itu syukur? Rasa di mana suami istri selalu mampu mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah dengan ibadah. Jamaah, kehidupan itu naik turun, betul? Rumah tangga ini punya ujiannya masing-masing. Ada rumah tangga yang digoyang dengan hutang, ada. Ada rumah tangga yang digoyang dengan suaminya selingkuh, ada. Ada rumah tangga yang diuji dengan anak-anaknya, ada. Ada rumah tangga yang suaminya menikah lebih dari 2, ada. Ada rumah tangga yang ekonominya sulit, ada. Ada rumah tangga yang digoncang-gancing dengan penyakit, ada. Setiap yang duduk di sini punya masalahnya masing-masing. Jamaah, kalau saya mengutip lagu Syahrukan, kabi kusi kabi gam na juda honge ham, kabi kusi kabi gam. Hidup itu kadang suka kadang duka. Kalau kita menangis, tidak selamanya menangis, pasti akan tertawa. Kalau kita lagi banyak duit, jangan ketawa dulu, pasti nanti akan merasa kekurangan duit. Ujian dan cobaan akan selalu datang. Maka nasihat dari Rasulullah, ajabal li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Mukmin yang baik, mukmin yang menakjubkan. Siapakah mukmin yang menakjubkan? Ketika diuji dengan cobaan dia bersabar, dan ketika dilapangkan rezeki dia bersyukur. Maka siapa yang punya sabar dan syukur dalam rumah tangganya, demi Allah rumah tangganya akan sehat lahir batin. Jamaah, syukur dan sabar itu mutlak ya. Butuh. Menikah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul? Menikah mendalami karakter suami dan istri yang penuh dengan misteri. Menikah adalah ibadah terpanjang sepanjang zaman. Selama bapak ibu menikah, selama ibu-ibu berkeluarga, maka ibu sedang beribadah kepada Allah dan harus mengikuti petunjuk Allah. Siapakah wanita yang pandai bersyukur? Bergelar wanita soleha. Jamaah, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu soleha. Tahukah anda perhiasan dunia yang paling cantik adalah wanita yang soleha? Dan Nabi berkata, arba'um minasya'ada, arba'um minasya'ada. Siapa yang 4 ini ada di rumahnya, maka rumah tangganya bahagia. Ustadz, apa saja arba'um minasya'ada? Yang pertama, almar'atu soliha. Kalau di rumah ada istri yang soleha. Wal maskanul wasi, kalau punya rumah yang luas dan lapang. Wal markabul hani, punya kendaraan yang bagus. Wal jarus soleh, bertetangga dengan orang soleh. 4 ini ada di rumah kita, demi Allah rumah
rumah tangga kita akan bahagia. Pertanyaannya, apakah rumah tangga kita sudah ada istri yang soleha apa solihun? Soleha apa solihin? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu mengaku soleha. Masya Allah, terima kasih. Percaya diri. Dahsyat. Oke, syarat pertama terpenuhi, bahagia rumah tangganya. Yang kedua, wal maskanul wasi, rumah yang luas. Apakah rumah kita sudah luas? Oh belum, masih ngontrak. Nggak apa-apa sayang, dulu kita ngontrak kan? Betul kan? 2014 kita menikah, terus kita ngontrak kan? Ya Allah, sendok pun kita nggak punya kan? Kasur pun kita numpang kan? Saya sama istri semua serba numpang. Akhirnya apa? Saya pelan-pelan ada rezeki, beli ranjang, beli tempat tidur, status rumahnya ngontrak. 4 bulan setelah menikah, istri gelisah karena keturunan beliau sebulan sudah hamil. Menikah dengan saya 4 bulan belum hamil. Saya dicurigai. Ini suaminya nggak top chair ini. Laki-laki bukan, apa laki-laki bener katanya. Semua dicurigai, tatapan tajam manusia menatap saya. Istri menangis, kenapa sayang? Aku belum hamil-hamil. Kakak aku menikah sebulan udah hamil. Sabar sayang, tak usah hiraukan omongan orang. Kita sudah berusaha siang dan malam. 1 hari berapa kali kita lakukan. Bu, kalau ngomongin, kalau kita ikutin omongan orang, tidak akan selesai. Pastinya jangan hiraukan omongan orang. Lu ngomongin gue bodoh amat. Lu ngehina gue bodoh amat. Jamaah, tetangga itu gak semua baik loh. Ada yang julidnya minta ampun. Ya Allah, kita beli mobil dia pingsan. Astagfirullahaladzim. Kita beli motor, apa ekspresinya? Ya Allah, tetangga, oh tetangga, nasibku. Jamaah, akhirnya istri saya gembira karena 4 hari telat ya sayang. Baik, aku telat. Wah, Masya Allah senangnya. Serius sayang, iya. Aku hamil deh kayaknya. Oke sayang, kita bersyukur kepada Allah. Gembira-gembira, hari keempat bocor lagi. Nangis lagi dia bu. Sabar sayang, sabar. Anak itu rezeki, betul. Jangan banyak menuntut. Yang penting kita harus bersyukur dan bersabar. Kata istri, kita periksa ke dokter aja. Apa yang mau diperiksa? Saya normal, kamu normal. Kok tahu? Perasaanku aja katanya. Sudahlah, sabar. Benar. Bulan kelima bu, bulan kelima saya jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan. Itulah okenya Bodrek, bisa diminum sebelum makan. Nah, dapat 200 juta dari Bodrek. Saya pulang ke rumah. Saya bilang sama istri, sayang dapat 200 juta. Kamu kan belum punya rumah. Kita DP rumah yuk. Apa jawaban istri saya? Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan. Iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Itulah yang membuat saya bangga dengan dia bu. Ketika saya suguhkan uang 200 juta, dia menggelengkan kepala. Aku menikahimu bukan karena dunia. Cie. Aku menikahimu karena aku memang ingin menjadi makmum padamu. Masya Allah. Untuk apa uangnya sayang? Daripada kamu ajak aku ke developer, mendingan kamu bimbing aku ke travel. Maksudnya aku ingin naik haji. Masya Allah. Untung punya istri model dia.
Kalau yang lainnya 200 juta, sini, sini, aku yang ngelola duitmu. Tapi dia tidak ngambil uang itu. Aku pasrahkan kepada engkau, daftarkan ONH plus, ongkos naik haji plus. Akhirnya ibu, alhamdulillah 2014 rumah masih ngontrak, kendaraan gak ada, mobil juga acak-acakan. Semua serba sederhana, tapi kami korbankan harta kami untuk berangkat ke Baitullah bertiga haji plus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nangis dia. Istri saya nangis terharu. Belum pernah ke Mekah, belum umrah, segalinya ke Mekah, langsung perjalanan haji. Gembira, saking gembiranya tak ada rasa selain hasratnya berangkat ke haji. Sampai di pesawat dia cerita, mungkin ini hikmahnya ya mas, ya sayang. Kenapa sayang? Kita nggak dikasih keturunan, mungkin kita disuruh berangkat haji dulu, betul. Tapi nggak apa-apa kan, kita sambil haji buat anak di sana, nggak apa-apa. Boleh, boleh banget gitulah. Ya Allah, akhirnya bunda, kami sepakat berdoa dan minta keturunan di Mekah. Tetapi benar, dalam surat Ali Imran 96, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang ke Mekah, siapa yang berangkat ke Mekah, sepulang dari Mekah, mubaraka wa hudalil alamin, dijamin rezeki dan hidupnya jadi berkah. Dan itu terbukti. Sampai di Mekah, istri kasih kode, sayang, apa sayang? Jangan lupa. Apaan tuh? Bikin anak. Kita berdoa kepada Allah. Dan yang menjadi persoalan, kita sekamar bertiga dengan ibu saya. Cilaka 12 ini. Bagaimana ceritanya sayang? Kita coba dong. Adakah satu kamar buat kita berdua bulan madu? Ayo. Saya tanya sama hotel, adakah hotel full session? Karena Haji Akbar wukuf pada hari Jumat, semua umat Islam bertumpuk di Mekah dan tidak ada yang kosong. Akhirnya saya dengan istri sedih banget. Gimana caranya kita meminta keturunan sementara sekamar bertiga dengan ibu saya? Ya gimana lah, berdoa. Obrolan ternyata terdengar oleh ibu saya. Besok paginya ibu saya ambil koper, masukin baju. Mana bu? Ngungsi. Kenapa ibu ngungsi? Aku dengar kau percakapan dengan istrimu. Apa bu? Mau bikin dedek kan? Masya Allah. Ibu, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setelah wukuf di Arafah, haji selesai di Mekah, kita tinggal di Madinah. Istri muntah. Saya pikir sakit biasa. Kamu capek sayang, karena habis wukuf, banyak tawaf, istirahatlah. Iya aku mau istirahat. Tapi gelisah, muntahnya aneh, tubuhnya terasa berat dan mengeluarkan air liur dari mulutnya. Akhirnya beli tes pack di Madinah. Dan setelah dites urin, hasilnya positif. Dan inilah produksi kami yang pertama. Masya Allah Bapak Ibu. Keberkahan harus diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur dan rasa sabar akan meningkatkan kualitas iman. Oleh karenanya, resep rumah tangga yang pertama, jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan Allah sebagai harapan. Setelah itu, mintalah kepada Allah dengan ibadah, sebab syukur adalah meningkatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur dan selalu taat dengan ibadah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka rezeki akan didatangkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jamaah,
Sekarang apa yang kami tidak punya, Ibu? Apa yang tidak Allah berikan kepada kami? Nikmat Allah mana yang tidak Allah curahkan kepada kami? Semua Allah hadirkan. Sebab apa? Kita mendahulukan haji daripada rumah. Kita mendahulukan haji daripada motor. Kita mendahulukan haji daripada perhiasan. Akhirnya setelah berangkat haji, rumah, kendaraan semua dipenuhi. Sebab janji Allah, siapa yang memenuhi dunia maka akhirat tidak akan pernah ia dapat. Tetapi siapa yang memenuhi hidupnya mengejar akhirat, maka dunia pasti akan didapat. Makanya saya doakan yang belum berangkat umroh, segera Allah kasih umroh. Yang belum berangkat haji, segera berangkat ke Baitullah. Yang belum punya rumah, tahun ini Allah kasih rezeki rumah. Yang belum punya kendaraan atau belum punya mobil, saya doakan segera punya mobil. Tapi jangan beli dengan nyicil alias ngutang. Jamaah, kenapa Ustadz Riza ngomong pandai tidak mau ngutang? Karena kami korban hutang. Saya dengan istri taubatan nasuha untuk meninggalkan riba. Sebab Nabi berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat akilar riba, lembaga yang ngasih pinjaman berbunga. Wa mukilahu, orang yang beli barang pakai cicilan bunga. Wa katibahu, yang mencatat transaksi bunga. Wa syaidaihi, yang menjadi saksi transaksi bunga. Wa qalahum sawa, mereka semua sama. Dan ibu tahu masalah dalam rumah tangga kita gara-gara ada cicilan. Jamaah, ibu tidak merasa kenapa selama ini ada banyak masalah dalam rumah tangga kita? Ibu tidak sadar kenapa ujian tidak berhenti-berhenti? Ternyata ada faktor cicilan. Cicilan itu kan ada bunganya. Kalau telat kita bayar denda. Inilah ekonomi riba yang tidak boleh dilakukan. Maka saya dan istri sudah bertobat, tidak akan beli barang secara nyicil, karena dialah faktor terbesar perusak rumah tangga. Jamaah, dosa paling kecil orang yang kredit. Orang yang kredit, dosa yang paling kecil atau dosa riba yang paling kecil seperti bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi hukumnya berat. Makanya jangan suka ngutang, apalagi nyicil. Kalau naik motor nyicil bunyinya krek krek krek, dit 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 dit, krek krek. Giliran tak ada uang, kepala pusing, 7 keliling. Makanya hidup jangan memaksakan diri. Sederhana dengan apa yang kita punya daripada bergaya tetapi ngutang. OMG, hello. Oh iya, jamaah, jangan tersinggung ya. Saya juga korban kredit. Makanya saya sama istri, beliau paling mengingatkan saya. Saya punya istri orang yang gak paling suka ngutang, paling takut ngutang, tapi suaminya suka ngutang. Makanya saya dinasihati, stop bay, stop. Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Hutang itu menggelisahkan di malam hari dan menghinakan di siang hari. Kalau sudah hutang, malam tak bisa tidur. Kalau telat bayar, jadi omongan orang. Dan banyak yang putus persahabatan gara-gara hutang. Betul? Banyak keluarga yang rusak gara-gara hutang. Betul? Banyak teman akan hilang gara-gara hutang. Betul? Makanya kalau mau ngasih pinjam duit boleh, asalkan satu, harus niat ikhlas karena Allah dan siap kehilangan duit. Karena apa? Bisa jadi tetangga tidak bisa membayar. Kalau tetangga tidak bisa membayar,
amalkan Al-Baqarah 280. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa anta saddaqa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau nagih hutang, tolong nagihnya pelan-pelan dan pakai etika. Bu, ada uangnya? Oh enggak ada, tahun depan. Oke. Bu, uangnya ada? Maaf, 5 tahun lagi. Oke. Bu, ada uangnya, belum bisa bayar. Oke. Kata Allah, wa antas sadaqu khairul lakum. Kalau mereka tidak membayar, tolong sedekahkan dan ikhlaskan. Nanti Allah yang membayar dan menggantinya. Tetapi kita tidak. Kalau tetangga tidak membayar, terjadi perang dingin antara Irak dan Afghanistan. Betul? Kalau tetangga tidak membayar, perang dingin dimulai. 3 hari tidak bertegur sapa. Saling melirik dan tak mau bertemu, saling tak mau bertegur sapa. Betul? Akhirnya konflik saudara terjadi gara-gara uang. Ya Allah. Bu, itulah hutang, banyak bikin masalah. Sebaiknya jangan suka ngutang. Kalaupun ada orang mau pinjam, kasih dengan nanti ikhlaskan sebagai sedekah. Insya Allah diganti berkali-kali lipat. Jamaah, kalau ada orang enak di dia, enak dong dia Ustadz. Kita yang punya uang, dia yang ngabisin. Hello, Innallaha yarzuqu may yasha. Allah yang kasih rizki. Nggak usah khawatir. Istri saya paling sebel kepada saya karena setiap ada orang yang pinjam uang, saya nggak pernah nagih. Sebel banget. Saya bilang sabar. Perempuan gitu emang ya. Kamu itu capek kerja siang malam, uangnya dipakai orang. Sayang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau uang kita ada di orang dan kita tidak menagih dengan khawatir menjaga perasaannya tersakiti dan terlukai, lebih baik disedekahkan, niatkan karena Allah, biar Allah yang mengganti berkali lipat. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Jangan mikirin duit, Bu. Kalau Bapak Aan pelit, tidak akan menjadi donatur kamar hotel saya selama 8 hari. Dan bayangkan berapa puluh juta yang akan dikeluarkan. Tapi beliau yakin dengan memberikan saya tempat tidur, maka Allah akan menggantinya berpuluh-puluh kali lipat. Kalau beliau tidak yakin dengan istrinya, tidak akan mungkin membayar kamar hotel saya yang wow. Jamaah, terkadang kita diuji, yakin gak dengan mengorbankan harta untuk orang lain? Betul? Yakin gak dengan sedekah harta kita melimpah? Betul? Kalau yakin, marilah hari ini kita awali dengan sedekah kotak amal keliling yang akan dipandu oleh teman-teman dari Yayasan Galang bersama untuk program sedekah jariah. Yuk, Ibu, yakin gak dengan sedekah rezeki bertambah? Ayo siapkan keluar sedekah Anda. Kalau bisa uang yang berwarna merah, kalau enggak ada biru, paling kecil hijau. Yang harus dihindari abu-abu. Apalagi ini yang harus dihindari, yang kalau dimasukkan ke kotak amal berbunyi plung plung plung. Tolong hindari. Yuk, saya bimbing dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jamaah tolong jaga ibadah ya, sebab ibadah mendatangkan rezeki. Satu lagi ibu, boleh saya pesan, hindari dosa. Kalau rezeki sudah mulai sedikit, kalau ada doa tidak dikabulkan, rumah tangga bermasalah, anak-anak sering sakit, ekonomi susah, hutang terus melilit, cicilan tidak kelar-kelar, berarti ada maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bapak Ibu, hindari dosa, karena dosa ini akan mengurangi rizki kita. Hindari dosa, karena dosa ini akan menyempitkan urusan hidup kita. Oleh karenanya, jaga hati, jaga mulut, jaga telinga, jaga anggota badan. Jamaah, coba angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo, nggak ada. Ternyata dosanya banyak. Astagfirullahaladzim. Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah, tolong jangan urusin hidup orang. Tetangga mau ngapain urusan dia ya, urusin diri sendiri. Jangan ngelihat tetangga baru hijrah pakai jilbab model sakaratul maut, pakai jilbab model bunuh diri. Diomongin. Halo, doakan kalau ada teman yang baru hijrah. Betul. Ada tetangga yang sudah mulai kulitnya bersih. Ih, pakai apa dia? Kenapa? Kok mukanya jadi glowing gitu? Padahal dia kan biasa-biasa aja. Ternyata dia pakai skincare.
Skincare-nya ada merkurinya, murah banget ya Allah. Lagian yang putih cuman mukanya doang. Kulitnya hitam, tangan usil sama orang. Mau putih mau kagak urusan dia, betul. Kalau ibu pakai skincare, pakai aja. Nggak usah ngurusin muka orang lain. Nanti ada ibu yang mukanya merah-merah mengelupas. Ada yang begini, ada. Oh banyak, yang mana? Yang mana? Jamaah, jaga mulut ya. Ya Allah, bahayanya ini luar biasa loh. Lisan ini kecil tapi bahayanya luar biasa. Stop ngomongin orang, stop usil kepada orang, dan stop sakit hati dengan rezeki orang. Orang mau beli handphone bagus, mau beli tas bagus, ya biar rezeki dia. Kita bilang, alhamdulillah, ya Allah ikut senang. Aku senang, aku senang. Jamaah,